Sang Pangeran dan 3 Ramalan. Suatu ketika, seorang anak laki-laki lahir dari seorang raja dan ratu yang telah lama menginginkan seorang anak. Ini membawa sukacita besar bagi kerajaan karena mereka akhirnya mendapatkan pewaris tahta. Anak itu bernama Inaros dan sebuah pesta besar diadakan untuk semua orang. Raja mengundang ibu peri untuk memberkati kesempatan itu. Tapi begitu dia melihat pangeran yang baru lahir, senyum riangnya berubah menjadi kerutan. Apakah ada yang mengganggumu? Dia adalah anak lelaki yang tampan, tapi sangat disayangkan apa yang akan terjadi di masa depan untuknya. Apa maksudmu? Ditulis dalam takdirnya bahwa ia akan menghadapi bahaya besar, baik oleh ular, buaya, atau anjing. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukannya, tapi itu di luar kekuatanku. Raja terkejut dan sangat khawatir. Dengan tergesa-gesa, dia membangun sebuah benteng di atas bukit untuk melindungi putra satu-satunya. Dia menunjuk penjaga untuk berjaga-jaga sepanjang waktu. Inaros tumbuh di dalam kandang benteng. Ada guru yang ditunjuk untuk mendidiknya dan berlatih bertempur. Satu-satunya koneksi yang ia miliki dengan dunia luar adalah melalui jendela istana raksasa yang menghadap ke kerajaan. Suatu hari, Inaros melihat seekor anak anjing bermain dari jendela dan meminta penjaga untuk membawanya. Anak anjing itu sangat imut. Pergi dan tangkap dia untukku. Penjaga itu bingung ketika dia tahu tentang nasib Inaros. Tetapi dia tidak bisa menolak perintah sang pangeran. Jadi dia pergi menghadap raja. Seekor anjing? Apakah kau tidak tahu ramalannya? Entah itu ular, buaya, atau anjing yang akan membunuhnya. Ketika raja terus memarahi penjaga, Inaros berlari ke gerbang istana untuk bermain dengan anak anjing kecil itu. Dia mengambil anak anjing itu dan berlari ke aula. Kumohon ayah, aku berjanji akan menjaganya dengan baik. Tolong biarkan aku merawatnya. Melihatnya tertawa dan bermain-main dengan anak anjing itu, raja memutuskan untuk membiarkannya tinggal. Oh, terima kasih ayah. Aku akan menemaimu, Fluffy. Dan kau dan aku akan menjadi sahabat selamanya. Hari-hari berlalu, tahun-tahun berlalu, dan Inaros tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Tapi dia selalu ingin menjelajahi dunia luar. Ayah, mengapa ayah terus membiarkanku di dalam? Kau tidak menyadari bahaya yang ada di luar istana. Aku tahu tentang ramalan itu. Tapi, lihat Fluffy dan aku, kita tidak bisa dipisahkan. Tidakkah ayah berpikir bahwa sebagian ramalan itu telah dipatahkan? Dan, jika aku harus menjadi raja yang baik, aku perlu tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Pergi dan jelajahi dunia, tapi anakku, berhati-hatilah. Oh, terima kasih ayah. Aku akan sangat berhati-hati. Keesokan harinya, Fluffy dan Inaros berlayar dengan kapal ke kerajaan yang jauh. Selama perjalanan mereka mengalami badai petir yang sangat hebat. Tiang kapal pecah, dan penumpang di dalamnya kehilangan keseimbangan, dan beberapa dari mereka jatuh ke laut. Fluffy tidak terlihat dimanapun, dan Inaros merasa khawatir. Fluffy, Fluffy, di mana kau? Di mana kau? Tanpa berpikir panjang, Inaros melompat ke laut untuk menyelamatkan sahabatnya. Oh, Fluffy, Fluffyku sayang. Aku tidak bisa kehilanganmu. Pada saat pelukan itu, Inaros memperhatikan seekor buaya yang sedang berenang ke arah mereka. Memegang Fluffy erat-erat, dia berenang menuju kapal dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, buaya itu tampak ketakutan dan segera menyelam kembali ke dalam laut. Inaros terkejut, dan ketika dia berbalik, dia melihat seorang gadis cantik berdiri dengan busur dan anak panah di atas kapal. Ayo naiklah, cepat. Terima kasih. Apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa kau tidak boleh berenang di tengah badai? Terima kasih.
Kau tidak hanya menyelamatkanku, tapi menyelamatkan sahabatku juga. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Aku Elena, putri dari kerajaan Alabama. Jadi apa yang membawa seorang putri di atas kapal yang penuh dengan rakyat jelata? Aku ingin menjelajahi dunia, tetapi ayahku ingin aku menikah dengan seorang pangeran yang memenuhi syarat. Jadi aku memutuskan untuk melakukan petualangan kecil sebelum nasibku ditentukan. Inaros sangat terkesan dengan keberaniannya. Katakan padaku, apa yang membawamu ke sini? Aku Inaros, aku seorang pedagang. Hanya akan melakukan bisnis. Maka keduanya terus berbicara sepanjang perjalanan. Kapal mencapai Alabama, tempat Elena dan Inaros turun bersama Fluffy. Raja dan pasukannya menunggu di tepi pantai untuk membawa Elena kembali ke istana. Saat melihat orang asing bersamanya, mereka menangkap Inaros. Tidak, biarkan dia pergi. Dia tidak melakukan apa-apa. Siapa kau, orang asing, dan urusan apa yang kau miliki dengan putriku? Melihat dia tidak bisa berbohong lagi, Inaros harus mengungkapkan identitas aslinya. Dia juga menyatakan keinginannya untuk menikahi Elena. Tentu saja jika mereka menyetujuinya. Maafkan aku, pangeran. Penjaga, lepaskan belenggunya dengan segera. Dan berikan dia kamar terbaik di istana kita. Kau pasti capek. Kenapa kau tidak mandi dan bergabung dengan kami untuk makan malam? Ketika mereka makan dan bicara, Raja semakin menyukai Inaros dan meminta agar pernikahan segera diadakan. Kedua Raja dan Ratu bertemu untuk aliansi pernikahan. Pernikahan kerajaan direncanakan untuk Inaros dan Elena. Tetapi Inaros tidak ingin menyembunyikan kebenaran nasibnya dari istrinya. Apa yang terjadi, Inaros? Mengapa kau memanggil aku ke sini 2 jam sebelum pernikahan kita? Apakah semua baik-baik saja? Apa kau tidak senang dengan pernikahan kita? Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu lagi. Apa itu, sayang? Inaros mengatakan kepadanya tentang ramalan yang dikatakan oleh Ibu Peri. Dia juga menyebutkan bahwa ketika Elena menyelamatkannya dari buaya, ramalan yang kedua sudah dipatahkan. Aku tidak percaya pada semua ini, tapi aku percaya pada cinta, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Apapun hambatan yang kita hadapi di masa depan, kita akan berjuang bersama, dan aku akan selalu ada untuk melindungimu. Aku juga mencintaimu, Fluffy. Maka mereka menikah, dan kerajaan merayakan dan bersuka cita. Oh, dia sangat cantik. Mereka berdua adalah pasangan yang sangat cocok. Hidup sang pangeran dan putri. Bersama-sama, Elena dan Inaros mendedikasikan hidup mereka untuk kesejahteraan masyarakat. Orang-orang kerajaan sangat mencintai mereka, sehingga mereka dimahkotai sebagai raja dan ratu yang baru. Hidup raja yang baru. Suatu malam, ketika Inaros dan Elena tidur, dia melihat sesuatu yang merayap di bayang-bayang. Perlahan-lahan merayap menuju suaminya. Ketika semakin dekat, dia memperhatikan bahwa itu adalah seekor ular. Aha, aku telah menunggu hari ini untuk datang. Elena meletakkan semangkuk susu di depan ular itu. Ular itu melompat ke arah susu dan meminumnya dengan tergesa-gesa. Segera setelah menyelesaikan tetes terakhir, dia tertidur. Elena yang pandai dan cerdas mengantisipasi pertemuan dengan ular, dan semangkuk susu dicampur dengan ramuan ajaib disimpan di sisinya yang akan membuat ular itu tertidur. Kemudian, dia memerintahkan para penjaga untuk mengambil ular itu dan melemparkannya ke rawa bermil-mil jauhnya. Dengan demikian, dia telah mematahkan ramalan ketiga dan terakhir dari Inaros dan melindungi suaminya itu dengan kecerdasan dan pemikirannya ke depan. Elena dan Inaros memulai ekspedisi untuk menjelajahi dunia bersama dan hidup bahagia selamanya. Bersama-sama, mereka mengatasi hambatan dan ketakutan mereka dan sekarang lebih berani dari sebelumnya.